Halo, calon ahli listrik. Saya Bill Nye, dan saya senang sekali bisa menjelajahi dunia listrik yang menarik bersama kalian, para siswa SMK Ganesha Tama Boyolali yang luar biasa. Listrik ada di mana-mana, memberi tenaga pada rumah kita, ponsel kita, dan bahkan tubuh kita. Listrik adalah kekuatan alam yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal luar biasa. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan yang menggetarkan untuk menjelajahi dasar-dasar listrik. Jangan khawatir, ini tidak akan seperti tersengat listrik dari gagang pintu di hari yang kering. Kita akan membuatnya tetap menyenangkan, menarik, dan mudah dipahami. Bersiaplah untuk memicu rasa ingin tahu kalian dan mengungkap rahasia kekuatan yang dahsyat ini. Mari kita mulai. Jadi, apa sebenarnya listrik itu? Semuanya dimulai dengan partikel kecil yang disebut elektron. Kalian bisa membayangkan elektron seperti bola-bola energi kecil yang terus bergerak. Elektron-elektron ini hidup di dalam atom, yang merupakan blok bangunan dari segala sesuatu di sekitar kita. Beberapa bahan, seperti tembaga, memiliki elektron yang terikat longgar yang dapat dengan mudah berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Bahan-bahan ini disebut konduktor, dan mereka hebat dalam menghantarkan listrik. Bahan lain, seperti karet atau kaca, menahan elektron mereka dengan erat. Bahan-bahan ini disebut isolator, dan mereka menghambat aliran listrik. Itulah sebabnya kabel listrik dilapisi karet atau plastik, untuk menjaga agar listrik mengalir dengan aman ke tempat yang kita inginkan. Sekarang, mari kita bicara tentang arus listrik. Arus hanyalah aliran muatan listrik, yang dibawa oleh elektron-elektron kecil yang kita bicarakan tadi. Bayangkan selang taman dengan air mengalir melaluinya. Air mewakili arus listrik, dan selang mewakili kabel. Sama seperti air membutuhkan tekanan untuk mengalir melalui selang, arus listrik membutuhkan sesuatu yang disebut tegangan untuk mendorongnya. Tegangan seperti tekanan listrik yang membuat elektron bergerak. Semakin tinggi tegangan yang kalian miliki, semakin kuat dorongannya dan semakin banyak arus yang dapat mengalir. Tapi sama seperti tekanan air yang terlalu tinggi dapat merusak selang, tegangan yang terlalu tinggi dapat merusak komponen listrik. Itulah mengapa penting untuk menggunakan tegangan yang tepat untuk pekerjaan itu. Sekarang, bayangkan mencoba membangun rumah tanpa cetak biru atau merakit puzzle tanpa melihat gambarnya. Pasti akan sangat sulit, bukan? Nah, sirkuit listrik itu seperti puzzle, dan simbol listrik adalah cetak biru kita. Simbol listrik adalah bahasa universal yang memungkinkan para ahli listrik di seluruh dunia untuk memahami dan mengomunikasikan desain listrik. Simbol-simbol ini seperti singkatan untuk komponen listrik yang berbeda, sehingga lebih mudah untuk menggambar dan menafsirkan diagram sirkuit. Beberapa simbol umum meliputi baterai yang menyediakan tegangan untuk mendorong arus, saklar yang membuka dan menutup sirkuit untuk mengontrol aliran arus, resistor yang membatasi jumlah arus yang mengalir melalui sirkuit, lampu yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Dengan mempelajari simbol-simbol ini, kalian akan dapat membaca dan memahami diagram listrik yang penting untuk merancang light, memasang, dan memecahkan listrik. Bagian 5. Mengukur yang tak terlihat, tegangan dengan voltmeter. Listrik tidak terlihat, tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengukurnya. Sama seperti kita menggunakan penggaris untuk mengukur panjang atau timbangan untuk mengukur berat, kita menggunakan alat khusus untuk mengukur besaran listrik. Salah satu alat yang paling penting adalah voltmeter. Sesuai namanya, voltmeter mengukur tegangan, yang ingat adalah tekanan listrik yang mendorong arus. Alat ini seperti pengukur tekanan untuk sirkuit listrik kalian. Untuk menggunakan voltmeter, kalian menghubungkannya secara paralel dengan komponen yang ingin kalian ukur tegangannya. Ini berarti menghubungkan kabel positif merah dari voltmeter ke sisi positif komponen dan kabel negatif, hitam, ke sisi negatif. Voltmeter penting untuk memeriksa tegangan baterai, stop kontak, dan komponen listrik untuk memastikannya beroperasi dalam rentang yang aman dan diharapkan. Bagian 6. Mengukur aliran, arus dengan ammeter. Sekarang, mari kita bicara tentang mengukur aliran arus listrik, yang dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut ammeter. Ingat analogi selang air kita? Ammeter seperti pengukur aliran yang memberitahu kalian berapa banyak air yang mengalir melalui selang.
Tidak seperti voltmeter, yang dihubungkan secara paralel, ammeter dihubungkan secara seri dengan sirkuit. Ini berarti bahwa arus harus mengalir melalui ammeter agar dapat diukur. Ammeter penting untuk memecahkan masalah listrik, seperti mengidentifikasi sirkuit yang kelebihan beban atau komponen yang menarik arus terlalu banyak. Bagian 7, meter serbaguna, memperkenalkan multimeter. Sekarang, bayangkan memiliki satu alat yang dapat mengukur tegangan, arus, dan banyak besaran listrik lainnya. Nah, itulah yang dilakukan multimeter. Alat ini seperti pisau Swiss Army untuk pengujian listrik. Multimeter tersedia dalam versi analog dan digital, dan dapat mengukur berbagai parameter listrik, termasuk tegangan AC dan DC, arus AC dan DC, resistansi, kontinuitas, kapasitansi, dan frekuensi. Dengan begitu, banyak fungsi yang dikemas dalam satu perangkat. Multimeter adalah alat yang sangat serbaguna dan penting untuk setiap ahli listrik atau penggemar elektronik. Bagian 8, keselamatan pertama MCB yang perkasa. Dalam hal listrik, keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama kalian. Disinilah MCB, atau Miniature Circuit Breaker, yang perkasa berperan. MCB adalah perangkat keselamatan penting yang melindungi sirkuit listrik dari kelebihan beban dan korsleting. Anggaplah MCB sebagai pengawal untuk sistem listrik kalian. Jika arus yang mengalir melalui sirkuit melebihi batas tertentu, MCB akan secara otomatis trip, memutus aliran listrik dan mencegah kerusakan pada peralatan kalian, atau bahkan kebakaran listrik. MCB biasanya terletak di panel listrik atau papan distribusi rumah kalian, dan tersedia dalam peringkat arus yang berbeda untuk melindungi sirkuit yang berbeda. Penting untuk memilih peringkat MCB yang tepat untuk setiap sirkuit untuk memastikan keamanan dan perlindungan yang optimal. Bagian 9. Mengontrol aliran, tombol tekan dan terminal. Sekarang mari kita bicara tentang mengontrol aliran listrik. Salah satu cara paling sederhana untuk melakukannya adalah dengan tombol tekan, yang merupakan jenis sakelar yang hanya memungkinkan arus mengalir saat ditekan. Tombol tekan ada di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Tombol tekan ada di remote control kita, keyboard kita, dan bahkan bel pintu kita. Saat kalian menekan tombol tekan, tombol tersebut menutup sirkuit, memungkinkan arus mengalir dan mengaktifkan perangkat. Komponen penting lainnya untuk mengontrol dan menghubungkan kabel listrik adalah terminal. Terminal menyediakan cara yang aman untuk menghubungkan kabel bersama-sama atau ke komponen listrik lainnya. Terminal biasanya terdiri dari badan logam konduktif dengan sekrup atau klem yang menahan kabel pada tempatnya. Bagian 10. Keajaiban magnetik, kontaktor sedang bekerja. Meskipun tombol tekan sangat bagus untuk mengontrol arus dalam jumlah kecil secara manual, bagaimana dengan beban yang lebih besar seperti motor atau peralatan industri? Disinilah kontaktor magnetik berperan. Kontaktor adalah saklar listrik tugas berat yang menggunakan elektromagnet untuk membuka dan menutup sirkuit dengan arus tinggi. Kontaktor seperti saklar yang dikontrol secara elektrik yang dapat menangani beban yang jauh lebih besar daripada saklar mekanis tradisional. Ketika arus listrik diterapkan pada kumparan kontaktor, ia menciptakan medan magnet yang menarik satu set kontak, menutup sirkuit, dan memungkinkan arus mengalir ke beban. Ketika arus dihilangkan dari kumparan, medan magnet runtuh, dan kontak terbuka, memutus aliran arus. Kontaktor sangat penting untuk mengontrol beban listrik yang besar, dan biasanya digunakan dalam aplikasi industri, sistem AC, dan pusat kontrol motor. Bagian 11, melihat sinyal, lampu indikator beraksi. Terakhir, mari kita bicara tentang lampu indikator, yang merupakan perangkat sederhana namun efektif yang memberikan sinyal visual tentang status sirkuit atau perangkat listrik. Lampu indikator tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna, dan menggunakan berbagai sumber cahaya, termasuk bola lampu pijar, LED, dan lampu neon. Lampu indikator biasanya digunakan untuk menunjukkan status daya, hidup mati, sinyal peringatan, alarm, kesalahan, dan status operasional, berjalan berhenti. Misalnya, lampu indikator hijau mungkin menunjukkan bahwa mesin dihidupkan dan berjalan normal, sedangkan lampu indikator merah mungkin menandakan kondisi kesalahan atau penghentian darurat. Lampu indikator sangat penting untuk memberikan umpan balik visual dalam sistem listrik, sehingga lebih mudah untuk memantau dan memecahkan masalah peralatan.
Kesimpulan, meningkatkan pengetahuan kalian. Selamat! Kalian baru saja menyelesaikan perjalanan yang menggetarkan melalui dasar-dasar listrik. Kita telah membahas banyak hal hari ini, mulai dari partikel kecil yang membawa muatan listrik, hingga komponen penting yang membentuk sirkuit listrik. Ingat, memahami konsep-konsep dasar ini sangat penting untuk bekerja dengan aman dan efektif dengan listrik. Baik kalian mengejar karir sebagai ahli listrik, insinyur, atau hanya ingin lebih tahu tentang dunia di sekitar kalian, pengetahuan ini akan sangat berguna bagi kalian. Jadi, teruslah menjelajah, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti belajar tentang dunia listrik yang menakjubkan.